Wa'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberi kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bergabung dalam kajian online ini. Yang insyaallah semoga dalam materi yang disampaikan Ustadz kita akan menambah ilmu kita sebagai bekal kita di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiut tabiin, dan kepada pengikutnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah telah bergabung Ustadz kita, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah, yang akan membahas kelanjutan kajian akidah dalam kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari, yang insya Allah materi ini kita akan selesaikan dalam 1 jam, dalam 1,5 jam. Materi yang disampaikan oleh Ustadz sekitar 1 jam, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit. Insya Allah akan kita selesaikan sampai 11.30. Baik, untuk menghemat waktu nantinya kalau ada pertanyaan bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan melalui chatting ataupun nanti setelah sesi tanya jawab bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Menghemat waktu kami kepada Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, falyatafadhal maskura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian dan pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020, kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang bernama Al-Imam Al-Barbahari. Kitab tersebut berjudul Syarhus Sunnah, menjelaskan tentang akidah salafus saleh. Namun sebelumnya tentu kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Al-Imam Al-Barbahari. Siapa Al-Imam Al-Barbahari ini? Al-Imam Al-Barbahari, beliau bernama Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Ya, namanya Al-Hasan bin Ali bin Khalaf, kunyahnya Abu Muhammad. Di mana ya, Barbahar ini nisbat kepada sebuah obat. Obat tersebut berasal dari India. Ya. Disebut dengan Al-Barbahari. Adapun tentang kapan beliau lahirnya, tidak ada satupun, kata penulis yaitu Syekh Khalid Ar-Radadi, tidak ada satupun buku menyebutkan tentang kapan lahirnya dan di mana beliau lahir. Akan tetapi kuat kemungkinan, kata beliau adalah lahir di Baghdad. Terlebih ya, beliau sangat terkenal sekali di sana. Dan beliau banyak berguru kepada murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, di mana semuanya guru-gurunya tersebut ya mayoritas dari orang Baghdad. Siapa guru-guru beliau? Di antaranya Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi, Al-Imamul Qudwah Al-Faqih. Beliau adalah murid bahkan teman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat, ya, Abu Bakar Al-Marwazi ini wafat pada tahun 275 Hijriah. Di antara guru beliau adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tasturi, Abu Muhammad,
seorang imam yang abid, ahli ibadah dan zuhud, yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Ini dua guru beliau yang sangat masyhur. Ya. Dan beliau adalah seorang ulama yang sangat disegani sekali. Di mana beliau sangat berani di dalam menyampaikan kebenaran. Beliau sangat kuat berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantah bid'ah. Ya, sampai saking beliau kuatnya dalam berpegang kepada sunnah, dalam membantah bid'ah, di dalam berpegang kepada athar, sampai-sampai penguasa di zaman tersebut pun sangat menghormati beliau. Beliau punya halaqah yang sangat makmur, dihadiri oleh orang banyak sekali. Ya, rata-rata yang hadir di majelis beliau adalah para ahli hadis dan fikih. Ya, karena keilmuan beliau yang memang Masya Allah sangat dalam sekali. Berkata Abu Abdillah Al-Faqih, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan bin Bashar wa Aba Muhammad Al-Barbahari fa'alam annahu sahibus sunnah." Kalau kamu melihat ada orang Baghdad mencintai dua orang, siapa itu Abul Hasan bin Bashar dan Abu Muhammad Al-Barbahari, itu Imam Barbahari, maka ketahuilah dia insya Allah ahli sunnah. Ya. Jadi orang yang mencintai Al-Barbahari itu sudah dipastikan dia ahli sunnah. Kalau di zaman sekarang ya, orang yang mencintai Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, insya Allah dia ahli sunnah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ibnu Battah, seorang ulama besar juga, yang merupakan murid dari Pak Imam Al-Barbahari, berkata, "Sami'tu, aku mendengar guruku yaitu Al-Barbahari, lama ukhidhal hajj, yaqul, ya qaum, in kana yahtaju ila mu'awana bi mi'at alf dinar wa mi'at alf dinar wa mi'at alf dinar khamsu marrat awantuhu." Kata Imam Al-Barbahari, "Wahai jemaah haji," waktu itu beliau sedang haji, beliau berkata, "Kalau di antara kalian ada yang butuh bantuan 100.000 dinar, ya, dan dia butuh lagi 100.000 dinar, 100.000 dinar yang lain, sampai 5 kali beliau bilang itu, aku akan bantu." Karena memang Imam Barbahari itu bukan cuma ulama, tapi beliau juga seorang hartawan. Ya, istilahnya kalau kita miliarder. Bayangkan ya, beliau bersedia membantu 100.000 dinar, dan beliau mengatakan 100.000 sampai 5 kali, berarti 500.000 dinar. Ya, 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas yang 24 karat loh. Ya. Berarti kalau 500.000 dinar kali aja ya dengan 4,25 gram emas. Itu berapa kekayaan beliau luar biasa. Jadi beliau itu bukan cuma ulama tapi juga saudagar kaya raya. Ya. Tapi juga beliau orang yang sangat dermawan sekali, luar biasa. Nggak ada pelitnya, subhanallah. Dan pujian para ulama tentang beliau luar biasa juga. Berkata Ibnu Abi Ali, Syekhut Ta'ifah fi waqtih. Beliau itu syekh ya dalam madhab Hambali di zamannya. Wa mutaqaddimuha fil inkar ala ahli bid'ah. Beliau yang paling berani di zamannya mengingkari ahli bid'ah. Jadi di zaman dahulu itu ya, orang yang berani mengingkari ahli bid'ah itu termasuk keutamaan dan keistimewaan. Ya, kalau di zaman sekarang dianggap pemecah belah, dianggap dan yang lainnya, pasti banyak musuhnya. Karena memang ya, mengingkari kebid'ahan itu butuh keilmuan yang dalam dan keberanian, siap dibuli, bahkan siap disakiti. Makanya ya tidak aneh kemudian Imam Al-Barbahari nanti beliau disakiti oleh para ahli bid'ah. Bahkan dipitnah dengan berbagai macam fitnah.
Ya. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ibar, Al-Faqihul Qudwah. Beliau seorang yang faqih dan teladan. Syekhul Hanabilah. Beliau syekh dalam mazhab Hanabilah di Irak secara ucapan, keadaan, ya, maupun dalam sisi keilmuan. Wa kana lahu situn azim, dan beliau sangat terkenal sekali di zamannya. Hurmah tamah, dan beliau sangat dihormati sekali oleh lawan maupun kawan. Ibnu Jauzi berkata, jama'al ilm wa zuhud wa kana syadidan ala ahli bid'ah. Beliau mengumpulkan ilmu dan kezuhudan, dan beliau sangat keras dalam membela sunnah dan membantah bid'ah. Berkata Ibnu Katsir, al-alimuz zahid al-faqih al-hanbaliyul wa'iz. Beliau alim, sangat zuhud. Ya, padahal beliau sangat kaya, tapi sangat zuhud, sangat faqih. Dan beliau faqih dalam mazhab Hambali. Makana syadidan ala ahli bid'ah wal ma'asi, dan beliau sangat keras dalam membantah ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Wa kana kabirul qadr tu'azimul khasah wal 'amah, dan beliau punya kedudukan yang sangat disegani. Sampai-sampai beliau disegani oleh semua orang. Bahkan penguasa pun ya sangat menyegani beliau. Beliau, ya Imam Al-Barbahari, walaupun sudah kita sebutkan tadi beliau sangat kaya raya, tapi beliau juga terkenal sangat zuhud dan wara'. Apa sih zuhud? Zuhud itu artinya, kata Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan makna zuhud, wa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan segala macam perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu zuhud. Zuhud itu bukan artinya meninggalkan dunia, tidak. Buktinya Imam Al-Barbahari, beliau bisnismen, berhasil, saudagar, kaya raya. Tapi ternyata beliau sangat zuhud. Beliau tidak simpan hartanya di hatinya. Bahkan beliau sangat dermawan sekali. Dia membantu orang-orang yang susah. Makanya zuhud itu tidak harus rumah kita reot, ya, baju kita combang-camping. Itu bukan zuhud. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisa zuhdu bitarkid dunya. Zuhud itu bukan dengan cara meninggalkan dunia, salah. Akan tetapi zuhud itu, kata kata Al-Hasan Al-Basri apa? Itu engkau lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Engkau lebih berharap pahala di saat engkau ditimpa musibah. Nah, itu orang zuhud namanya. Ya. Beliau, Imam Al-Barbahari, sangat terkenal akan zuhud dan waroknya. Apa itu warok? Warok itu kata Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu artinya meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Dan sifat wara' ini, ya akhi, pintu segala kebaikan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, ketika menyebutkan tentang wara', beliau menyebutkan bahwasanya wara' itu adalah merupakan apa? Ad-din, ya, kunci agama, kunci kebaikan. Akhul Islam. Nah, beliau punya sifat ini, sudah zuhud, wara' lagi. Abdul Hasan bin Bashar berkata, "Tanazzah al-Barbahari min mirathi abihi an 70,000 dirham." Ketika ia mendapatkan warisan dari ayahnya, ia membersihkan sekitar 70.000 dirham. Ya, karena khawatir ini ada harta yang masih abu-abu, masih syubhat. Jadi orang yang meninggalkan syubhat itu akhi menunjukkan akan waroknya dia. Ya, tanda orang yang warok diantaranya itu, yaitu meninggalkan syubhat. Berkata Ibnu Abi Ya'la, kana lil Barbahari mujahadat wa maqamat fid dini katsirah. Imam Al-Barbahari juga seorang mujahid.
yang berjihad di medan perang, berjihad juga untuk menyebarkan sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Dan beliau mempunyai kedudukan-kedudukan dalam agama banyak sekali. Ya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Lihat, hampir semua pujian ulama terhadap beliau Imam Al-Barbahari itu adalah sikap beliau yang kuat dalam berpegang kepada sunnah dan membantah kebid'ahan. Dan ini, Masya Allah, di zaman dahulu merupakan keutamaan yang agung, termasuk keistimewaan. Ya. Akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Namun, ya itulah, sekali lagi, karena beliau amat kuat berpegang kepada sunnahnya dan amat kuat membantah bid'ahnya, akhirnya para pelaku kebid'ahan, para ahli bid'ah itu ya sangat benci sekali kepada beliau. Mereka berusaha dengan segala macam cara ya untuk memfitnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Adapun murid-muridnya, di antara murid beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqbari yang masyhur dengan nama Ibnu Battah. Saya punya buku beliau 3 jilid namanya As-Sunnah, ditulis oleh Imam Ibnu Battah ini. Ya, beliau bernama ya Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqbari yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Di antara murid beliau juga seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi Abul Hasan bin Sam'un. Juga seorang ulama yang terkenal di zamannya. Yang wafat pada tahun 387 Hijriah juga. Di antara murid beliau Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajar Abu Bakar. Ini perawi dari beliau. Di antara muridnya beliau juga Muhammad bin Uthman Abu Bakar. Ya. Nah, ini di antara murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ulama, Masya Allah. Luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Dan di akhir hayatnya beliau diuji oleh Allah. Karena sudah kita sebutkan, karena beliau memang sangat kuat berpegang kepada sunnah dan sangat keras, sangat kuat dalam membantah kebid'ahan, maka para ahli bid'ah berusaha untuk memfitnah beliau dan mengadukannya kepada penguasa. Memang di mana-mana ya, yang namanya ahli bid'ah itu pasti ujung-ujungnya kalau udah nggak punya kemampuan lagi untuk membantah, kalau sudah tidak punya kemampuan lagi untuk apa-apa, pasti menggunakan kekuasaan biasanya. Ya, itu juga yang menyebabkan Syekhul Islam Taimiyah di penjara. Kenapa dituduh? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Al-Barbahari dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Yang kemudian ya, penguasa di zaman itu pada tahun 321 Hijriah memutuskan untuk menangkap Imam Al-Barbahari. Maka Imam Al-Barbahari beliau bersembunyi. Ya. Dan beliau pun meninggal dalam persembunyiannya tersebut pada hari Rabu di bulan Jumadil Ula ya tahun 322 Hijriah. Ada yang mengatakan 329 Hijriah. Ada yang mengatakan 327 Hijriah. Memang terjadi ya ikhtilaf para ulama ya tentang tahun wafatnya beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Barbahari, saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah mengampuni beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Usaha beliau untuk menyebarkan sunnah dan membantah bid'ah itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
di mana dengan usaha beliaulah tersebar sunnah di zamannya dan menjadi orang pun paham tentang hakikat kebid'ahan. Maka dari itulah saudaraku penting sekali di zaman ini pun kita juga menyebarkan sunnah Nabi SAW, menjelaskan juga tentang apa perkara yang termasuk bid'ah, mana yang tidak, tentunya dengan secara ilmiah, ya supaya apa? Supaya orang-orang tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil. Dan memang untuk mendakwahkan seperti ini membutuhkan keberanian, saudaraku sekalian. Apalagi di zaman sekarang, kita hidup di negeri yang luar biasa kebid'ahan dan kesyirikannya. Ya, maka kita penting sekali untuk menjelaskan dengan tentunya ilmiah, dengan bahasa yang sejuk, dengan bahasa yang mudah difahami dan dicerna, agar orang paham betul tentang hakikat sunnah Nabi SAW dan bahayanya berbuat bid'ah dalam agama. Sebab kalau kita perhatikan, para ulama terdahulu memang keras dalam membantah bid'ah. Imam Syafi'i terkenal, Imam Ahmad bin Hambal terkenal, sampai beliau disiksa 2 tahun lamanya, ya, oleh orang-orang Mu'tazilah. Penguasanya waktu itu juga memang penguasanya dari kalangan Mu'tazilah. Sampai beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Memang demikian, ya. Para ulama terdahulu, kenapa? Karena memang membela sunnah ini harus dilakukan. Sebab kalau kita tidak membela sunnah, kapan orang akan tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Ya. Adapun kemudian kita dibully, kita dicaci maki, kemudian atau kita dirusak nama kita, itu semuanya sebetulnya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu tetap ya kita berdakwah dengan penuh hikmah, bukan dengan berdakwah dengan arogan, bukan berdakwah dengan cara yang membuat orang lari, tentu tidak tentunya. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berdakwah dengan penuh hikmah, dengan akhlak yang baik, dengan sebagus mungkin, tapi ya tetap saja yang namanya dakwah kepada sunnah pasti banyak tidak disukai orang lain. Orang-orang yang doyan kepada syirik, doyan kepada bid'ah, nggak bakalan suka kepada orang yang berdakwah kepada sunnah dan tauhid. Nggak bakalan suka. Tapi ya kewajiban kita sabar. Ya, di dalam membela sunnah Nabi SAW, terutama kita yang hidup di akhir zaman, yang Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadisnya yang sahih. Nabi bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, saat kalian melihat perpecahan, apa yang dilakukan? Peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, kata Rasulullah. Gigit ia dengan gigi geram dan jauhi oleh kalian segala macam perkara yang dibuat-buat itu bid'ah. Karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, berpecah belah. Di saat terjadi perpecahan itu, solusi yang Rasulullah berikan apa? Solusi yang Rasulullah berikan adalah 2. Tidak ada yang ketiga, 2. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, pegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang kedua, kata Rasulullah SAW apa? Jauhi bid'ah. Bagaimana kita akan menjauhi bid'ah kalau kita tidak membahas tentang masalah bid'ah? Harus kita bahas. Cuma itu konsekuensinya di zaman sekarang berat. Makanya Rasulullah bersabda, al-mutamassik bidini inda ikhtilafi ummati kal qabid alal jamr. Orang yang memegang agamanya ketika umatku sedang berpecah belah, itu seperti memegang bara api, berat. Saudara-saudaraku sekalian. Sekarang kita akan masuk
kepada kitab yang akan kita bahas, yaitu Syarhus Sunnah. As-Sunnah, nanti kita akan bahas apa itu sunnah. Beliau Al-Imam Al-Barbahari berkata, Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khair ummatin fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Kata beliau, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Dan Allah berikan nikmat kepada kita dengan Islam. Dan yang telah mengeluarkan kita pada sebaik-baiknya umat. Maka kita minta kepada Allah taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan kita minta kepada Allah penjagaan dari apa yang Allah benci dan murkai. Kita akan syarah ya, muqaddimah beliau ini, pembukaan. Beliau mengatakan, Alhamdulillah. Ya. Beliau membuka kitabnya dengan ucapan hamdalah. Karena beliau seakan-akan ingin menganggap ini sama dengan khutbah. Dan kebiasaan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, ketika beliau memulai pembicaraan, Rasulullah SAW selalu memulai dengan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Kadang seringkali Rasulullah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah, sampai akhirnya yang kita sering dengar. Namun kata para ulama, boleh dengan ucapan pujian kepada Allah yang lain. Ya, beliau mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena memang ucapan alhamdulillah ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah merupakan ucapan yang luar biasa di mata Allah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, bayangkan. Ya. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, saudara-saudaraku sekalian. Makanya pantas sekali kalau Rasulullah SAW memulai pembicaranya dengan ucapan alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat berbicara, nikmat menulis. Karena itu semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah. Ketahuilah saudaraku, hidayah ada dua macam. Yang pertama, kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu yang pertama hidayatul irsyad, wahwal ilm. Hidayah yang bersifat ilmu. Al-Quran, hidayah, ilmu. Karena isinya ilmu. Sunnah, hidayah, karena isinya ilmu. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya, hidayah ilmu. Nah ini ya macam hidayah yang pertama, hidayah ilmu. Hidayah yang kedua disebut oleh para ulama yang disebut dengan hidayatut taufiq. Apa itu? Kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Kita minta dua hidayah ini, akhi. Kita minta agar diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Jangan sampai seperti orang Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Jangan pula seperti orang Nasrani yang mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya berbuat bid'ah dalam agama. Makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah ya dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, kata Rasulullah, mereka adalah Yahudi.
Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, kata Rasulullah, mereka adalah orang Nasrani. Syekhul Islam dalam kitab beliau ya yang terkenal tentang yang membahas tentang masalah tasyabbuh. Beliau menyebutkan, kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Kenapa orang Nasrani itu tersesat? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu, membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Berarti Islam itu tengah-tengah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Islam mengumpulkan antara dua perkara, saudaraku. Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Maka kita menuntut ilmu, niatkan tujuannya untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya sebatas mengumpulkan pengetahuan saja. Hanya ingin tahu saja, setelah itu selesai. Jangan. Makanya Abu Kilabah, seorang tabi'in berkata, "Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah. Wa la takun hamukal akbar ya antan syurah." Kata Abu Kilabah, kalau Allah berikan kepada kamu ilmu, segera munculkan ibadah dari situ. Jangan sampai, kata Abu Kilabah, keinginan kamu terbesar adalah hanya untuk menyampaikan saja. Banyak di antara kita, keinginan terbesar kita hanya untuk men-share saja di Facebook, di Twitter, di Instagram. Tapi keinginan untuk mengamalkannya kurang. Ini sangat tidak bagus, saudaraku. Kita menuntut ilmu, tujuan utama kita adalah saya ingin mengamalkan ilmu. Saya ingin masuk surga. Karena untuk masuk surga membutuhkan amal ya. Maka amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ilmu tanpa amal pun hanya akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku sekalian, maka beliau berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam. Karena memang Masya Allah saudaraku, nikmat yang sangat besar adalah ketika kita diberikan hidayah kepada Islam. Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Allah berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari Islam siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi, saudaraku. Saudara-saudaraku sekalian, apa itu Islam? Banyak orang mengatakan Islam itu dari kata salam, artinya selamat. Walaupun memang maknanya ada makna ke situ, tapi yang paling benar dan paling tepat, Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Orang yang belajar bahasa Arab tahu bahwa Islam itu ya asalnya dari kata aslama fi'il madhinya. Ya. Fi'il mudhari'nya yuslimu. Masdarnya Islam. Dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ini yang pernah belajar saraf insya Allah paham. Apa makna aslama yuslimu islaman? Kata para ulama, huwal istislam lillahi bitauhid. Hakikat Islam adalah yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Itulah Islam. Jadi Islam itu meminta kita berserah diri kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, artinya apa? Artinya kita siap diatur oleh Allah. Diatur dengan syariatnya, dengan perintah, dengan larangannya, dengan takdirnya, yang baik maupun yang buruknya. Kita siap diatur. Ya.
Itu Islam. Jadi Islam tuh hakikatnya meminta kita untuk siap diatur oleh Allah pencipta kita. Nah pertanyaannya, kita siap nggak diatur oleh Allah? Atau kita lebih siap diatur oleh selain Allah? La wallah. Atau kita lebih senang diatur oleh hawa nafsu dan syahwat kita? Ini mengerikan saudaraku. Banyak di antara kita lebih senang diatur oleh syahwat dan hawa nafsunya. Adapun untuk diatur oleh Allah, ya banyak di antara kita merasa berat untuk diatur oleh Allah. Padahal hakikat Islam, siapapun yang menyatakan dunia saya Islam, artinya apa? Artinya saya siap diatur oleh Allah. Saya siap tunduk dan patuh kepada Allah. Saya siap hanya untuk mengikhlaskan amal kepada Allah saja. Itulah Islam. Makanya Islam, ya, kebalikannya apa? Kebalikan daripada Islam kufur, kekafiran kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Lebih senang tunduk kepada hawa nafsu, kepada syaitan, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka sadarilah ya akhi, jadi hakikat agama Islam adalah meminta pemeluknya untuk siap diatur oleh pencipta langit dan bumi. Ya, ketika kita mendengar dalam Al-Quran tentang perintah sholat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, dan kami taat. Ketika Allah menyebutkan tentang larangan zina di dalam Al-Quran, kita berkata sami'na wa ata'na ya Allah. Ya, saya ridho dan saya rela untuk diatur oleh Engkau ya Allah. Karena aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku bukan hamba iblis, bukan hamba setan, bukan hamba dirham, harta, kedudukan, bukan. Akan tetapi aku hamba Allah. Maka karena aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan Engkau yang telah menciptakan aku, yang Engkau yang telah memberikan kepadaku berbagai macam kenikmatan di dunia ini, maka tak layak aku untuk mempersekutukan-Mu ya Allah. Kewajibanku adalah bersyukur dan berterima kasih kepadamu dengan menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya, Islam. Itulah Islam, saudaraku. Maka dari itulah keislaman seseorang itu bagus kapan? Ketika ia betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu apa? Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bayangkan, perbuatan yang sia-sia itu tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Tapi Allah menganjurkan kita untuk meninggalkan yang sia-sia. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Kalau kita melakukan yang perbuatan sia-sia dosa, ya enggak dosa. Tapi saking tunduknya kepada Allah, menunjukkan akan bagusnya Islam dia, sampai-sampai perbuatan yang sia-sia pun dia tinggalkan. Subhanallah. Dan itu tanda bagusnya Islam seseorang. Ya, karena orang yang lebih senang melakukan perbuatan sia-sia, kita lihat banyak ya pemuda-pemuda, bahkan yang udah ngaji, habis waktunya main game. Kita katakan main game berpahala nggak? Nggak. Tapi kan juga nggak dosa, betul. Tapi berapa banyak game membuat lalai? Berapa banyak main game itu saudaraku yang menghabiskan waktu. Padahal kalau kita gunakan benar-benar dengan membaca Quran, membaca kitab para ulama, dengan berzikir kepada Allah, pahala yang kita dapatkan. Tapi itulah, ya kata Rasulullah, seseorang itu tanda Islamnya bagus adalah saat ia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Berarti itu tanda Islamnya bagus. Iya. Tapi kalau dia masih sibuk dengan yang enggak sia-sia, masih sibuk dengan yang sia-sia, nah Islamnya kurang bagus. Apalagi kalau sibuknya sama maksiat, ngeri. Sangat kurang bagus Islamnya, saudaraku.
Bukan berarti kita mengeluarkan ia dari Islam, tidak tentunya. Iya. Kita lanjutkan saudaraku sekalian. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam. Ya. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, saudara-saudaraku sekalian, ya, mendengar seseorang mengatakan begitu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Apa kata Imam Ahmad? Was sunnah. Dan di atas nikmat sunnah. Iya. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, aku tidak tahu di atas di atas dua nikmat mana yang aku bergembira. Nikmat Islam apa nikmat sunnah? Karena memang dua-duanya nikmatnya luar biasa sekali gitu. Ya. Kita diselamatkan dari bid'ah dan kita berusaha berpegang kepada sunnah, itu nikmat yang luar biasa saudara-saudaraku sekalian akhal iman. Kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Alhamdulillah. Ya, karena orang yang wafat dalam keadaan dia tidak Islam, tidak mungkin masuk surga, akhi. Orang yang wafat dalam keadaan dia kafir kepada Allah, tidak mungkin dia Islam, dia tidak mungkin dia masuk surga, akhi. Karena Islam hakikatnya tauhid. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kita dijadikan lahir dalam Islam. Ya. Ngeri kalau kita wafat dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Syirik, na'udzubillah. Selama-lamanya nggak bakalan bisa masuk surga. Abadan. Ya. Makanya nikmat ini nikmat besar sekali. Pertahankan itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan kamu Islam. Dalam keadaan kamu Muslim. Allah mengatakan begitu. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Muslim. Usahakan sekuat tenaga bagaimana supaya kita wafat di atas Islam. Ini yang paling penting. Karena itu syarat masuk surga, akhi. Surga milik Allah pencipta langit dan bumi. Bukan milik siapa-siapa. Saudaraku sekalian, akhal iman. Wa manna alaina bih. Dan yang telah memberikan kepada kita nikmat dengan Islam. Wa akhrajana fi khairi ummatin. Dan yang telah mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai umat Islam, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Alhamdulillah. Ya, saudaraku, umat Islam ini diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Apa di antara keistimewaan umat Islam, saudaraku? Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Antumul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kalian, hai umatku, umat Islam. Kalian umat yang paling terakhir. Tapi nanti di hari kiamat kalian yang pertama kali. Pertama kali apa? Dihisab. Pertama kali apa? Masuk surga. Sebelum yang lainnya. Masya Allah, keistimewaan umat Islam. Apalagi di antara keistimewaan umat Islam, ya akhi. Ya. Di antara keistimewaan umat Islam bahwa penduduk surga, ya, setengahnya itu umat Nabi Muhammad SAW. Setengahnya lagi umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari setengah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah dua pilihan. Pilihan yang pertama, setengah umatku masuk surga. Pilihan yang kedua, atau aku diberikan syafaat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Luar biasa. Berarti lebih dari separuh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk surga. Karena umat Nabi Muhammad ada dua ya. Ada umat ijabah, ini yang masuk Islam. Ada umat dakwah, ini yang tidak mau masuk Islam. Ya. Ini keistimewaan umat Islam, luar biasa, alhamdulillah. Apalagi di antara keistimewaan umat Islam, ya akhi. Di antara keistimewaan umat Islam, ya akhi, pahala umat Islam 2 kali lipat lebih banyak daripada pahala orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, orang Yahudi beramal dari waktu duha sampai zuhur. Dan mereka diberikan oleh Allah pahala 1 qirat 1 qirat. Orang Nasrani beramal dari zuhur sampai asar. Dan mereka diberikan oleh Allah pahala 1 qirat 1 qirat. Umat Islam, kata Rasulullah, beramal dari asar sampai maghrib. Dan diberikan oleh Allah pahala 2 qirat 2 qirat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Di antara keistimewaan umat Islam apalagi ya akhi? Bahwa umat Islam, ya, saudara-saudaraku sekalian, akhwal iman azani Allah wa yakum, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan bahwa umat Islam tidak mungkin bersatu padu di atas kesesatan. Rasulullah bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Jadi ijma'nya para ulama Islam itu pasti benar. Beda dengan Yahudi, Nasrani, dan umat-umat yang lain, mereka bisa bersatu padu, bersepakat di atas kesesatan. Makanya tidak ada satupun bid'ah yang disepakati oleh para ulama, nggak ada. Nggak ada. Ya. Walaupun mereka ya, yang doyan bid'ah itu mengklaim, katanya itu ijma', itu cuma klaim. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun bid'ah yang diijma'kan oleh para ulama. Saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara keistimewaan umat Islam apa lagi? Di antara keistimewaan umat Islam, saudara-saudaraku sekalian, bahwa di dalam umat Islam akan ada, selalu ada setiap generasinya kelompok yang membela sunnah, yang akan terus memperbaharui agama ini. Setiap kali agama ini mau dirusak, ya, maka akan ada orang-orang yang mendakwahkan Islam dengan Islam yang murni, memurnikan Islam. Alhamdulillah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa, ya, Rasulullah bersabda, di setiap penghujung atau ra'su kulli mi'ati am, jadi setiap kepala 100 tahun, kepala di sini artinya yaitu permulaan, akan ada orang yang yujadid dulu, ya, lahadina, yaitu yang akan mentajdid, memurnikan kembali agama ini. Masya Allah, alhamdulillah. Juga Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang terus tampak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencemooh mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan. Nanti akan terus ada ini. Di setiap harinya, di setiap zamannya, di setiap tahunnya akan terus ada sekelompok dari umat Islam yang terus memurnikan agama Islam ini. Yang terus berpegang kepada agama Allah yang murni,
yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini keistimewaan agung ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kelompok seperti itu yang selalu ya berusaha memurnikan Islami dari kotoran-kotorannya, kotoran syiriknya, kotoran bid'ahnya, kotoran maksiatnya dan yang lainnya. Saudara-saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Dan di antara keistimewaan umat Islam, bahwa umat Islam ini saudara-saudaraku sekalian, akhwat Islam tidak akan merasakan hari kiamat. Iya, kata Rasulullah, taqumus sa'ah. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Ya, sebelum hari kiamat tiba, Allah kirimkan angin yang lembut untuk mewafatkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi umat Islam tidak akan merasakan hari kiamat, tidak. Ya. Namun saudaraku perlu kita ketahui bahwa umat Islam ini umat yang paling banyak dibunuhi. Benar, Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Punahnya umatku itu dengan dibunuh dan penyakit ta'un. Ya. Namun mereka yang dibunuh dari umat Islam itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Dan ini juga di antara keistimewaan umat Islam. Kata Rasulullah SAW apa? Ummati ummatun marhumah. Laisa laha adzabun fil akhirah, innama adzabuha fid dunya. Bil qatli wal zalazili wal fitani. Umatku, kata Rasulullah, umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diadab kekal di akhirat. Tapi adab mereka di dunia. Mereka tidak diadab di akhirat. Adab mereka di dunia. Dengan apa, kata Rasulullah? Dengan dibunuh. Dengan fitnah, ujian yang berat. Dan dengan gempa bumi. Bencana alam. Ya. Jadi umat Islam yang terkena bencana alam itu sebagai rahmat Allah kepada mereka. Karena itu menggugurkan dosa mereka. Umat Islam yang dibunuhi, yang kita lihat di zaman sekarang banyak umat Islam dibunuh di Rohingya, di Suriah, dan tempat-tempat yang lain. Itu hakikatnya mereka disayangi oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Iya. Nah, saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keislaman. Dan kita mohon kepada Allah diberikan oleh Allah istiqomah terus di atas Islam ini. Ya, sampai akhir hayat kita, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Maka beliau mengatakan wa akhrajana fi khairi ummatin, dan yang telah mengeluarkan kita pada umat yang paling baik, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam. Fanas'aluhu taufiq, maka kita minta kepada Allah taufiq lima yuhibbu wa yarda, kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Ya, kita selalu minta kepada Allah diberikan taufik kepada apa, akhi? Kepada yang Allah cintai dan ridhai, bukan kepada yang saya atau kita ridhai dan cintai. Karena yang kita cintai belum tentu dicintai oleh Allah. Yang kita ridhai belum tentu diridhai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Saudaraku. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Kata beliau, fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kita minta kepada Allah taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridha. Ini penting banget, akhi. Diberikan taufik kepada yang Allah cintai dan ridha itu luar biasa nikmat yang Masya Allah. Dalam ucapan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhai dan cintai.
Dalam perbuatan kita, kita tidak melakukan kecuali apa yang Allah cintai dan ridhai. Dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, di dalam sisi-sisi kehidupan kita, ketika kita diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai kita diberikan oleh Allah cara makan yang Allah cintai dan ridhai, Alhamdulillah. Sampai kita diberikan oleh Allah cara pakaian yang Allah cintai dan ridhai, Alhamdulillah. Makanya seorang mukmin itu yang ia pikirkan, ini dicintai nggak sama Allah, diridhai apa nggak sama Allah. Bukannya yang dia pikirkan, ini saya suka nih, saya cinta ini. Enggak penting itu. Yang terpenting bagi kita, ini dicintai oleh Allah nggak, diridhai oleh Allah nggak. Seorang akhwat ketika dia mau berpakaian, sebelum dia berpakaian, dia berpikir dulu, pakaian saya ini dicintai oleh Allah nggak, diridhai oleh Allah apa enggak. Beda dengan orang yang mengikuti syahwat. Dia hanya melihat, saya bisa tampil cantik nggak dengan pakaian saya. Saya bisa kelihatan cantik nggak dengan pakaian saya. Ini wallahi akhi, para pengikut hawa nafsu dan syahwat. Adapun orang-orang yang memilih Allah dan kehidupan akhirat, sebelum melakukan perbuatan, dia akan bertanya dulu, ini dicintai nggak sama Allah? Diridhoi nggak sama Allah? Terkadang kita tahu itu dicintai oleh Allah, tapi kita tidak diberikan taufik untuk melakukannya. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah ya akhi. Maka beliau mengatakan, fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kita minta kepada Allah taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Bagaimana kita tahu ini dicintai atau diridhoi oleh Allah? Bagaimana caranya supaya kita tahu ini diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah? Jalannya hanya satu, akhi, menuntut ilmu. Al-Quran, hadis, demikian pula pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Dengan kita mengkaji para kitab para ulama salaf terdahulu, kita akan bisa mengetahui bahwa ini perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, dan ini perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Ini semua membutuhkan keilmuan, saudaraku sekalian. Fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepada Allah taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari apa yang Allah murkai dan Allah benci. Wallahi permintaan yang agung sekali. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant illa kama asnaita 'ala nafsik. Itu beliau selalu ucapkan setelah salat tahajud beliau. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu, ya, dari adabmu. Aku tidak bisa menghitung pujianmu kecuali dengan apa yang engkau puji dirimu dengannya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Kita minta kepada Allah perlindungan dari apa yang Allah benci, dari apa yang Allah murkai, akhi. Kenapa? Sebab kalau kita melakukan perbuatan yang Allah benci, ini hati kita ini bisa dirubah oleh Allah. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan yang Allah benci, akhi, mengerikan. Hidup kita nggak berkah. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufiknya, ya akhi. Taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, dan agar Allah menjaga kita dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan murkai. Ini saja dulu ya. Dan insyaallah kalau memang mau dilanjutkan secara rutin silakan, tapi saya mohon tidak di hari Ahad ya. Tidak di hari Ahad tapi di hari yang lain. Ya. Kalau mau diadakan secara rutin. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Nah.
Tidak ada yang bertanya? Pak Bafi, Halo? Bafi, Enggak ada. Langsung aja senyum gitu. Nggak bisa di mana Ustaz? Sudah bisa, mohon diklik mic-nya. baik kepada jemaah rahimakumullah, jika ada pertanyaan bisa langsung kepada Ustadz ataupun bisa melalui chat di Zoom meeting ini. Pada para jemaah, tafadhol. Baik Ustadz, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jemaah Ustadz, Afwan. Tadi disampaikan terkait dengan syafaat Ustadz. Kira-kira kriteria atau syarat-syarat apa bagi seorang muslim itu bisa mendapatkan syafaat dari Allah ataupun dari Rasulullah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ketahuilah ya akhi, syarat syafaat itu satu, yaitu wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya sampaikan tadi tentang syafaat. Apa kata Rasulullah? Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Syafaatku itu untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah, jangan berbuat syirik. Pelajari syirik dan macam-macamnya. Tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Maka siapapun yang wafat di atas tauhid, ya, dan menjauhkan kesyirikan, dia pasti dapat syafaat. Walaupun waktu hidupnya banyak penyimpangannya. Dia dapat syafaat Rasulullah SAW. Demikian. Nah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Afwan Ustadz, ada pertanyaan masuk di chat Ustadz. Di grup chat Ustadz, ada 2 pertanyaan Ustadz. Mohon mungkin Ustadz bisa jawab. Silakan dibacakan aja Pak, saya nggak bisa Baik lihat. Ustadz. Bismillah, Ustadz, mohon dijelaskan tadi Ustadz menjelaskan bahwa umat Islam nanti ada 2 golongan. Yang golongan dakwah mengapa tidak dapat masuk surga Ustadz? Afwan tadi anak ketinggalan mencatatnya. Umat Islam, saya tadi jelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu ada 2 jenis. Yang pertama, umat ijabah. Siapa itu? Yaitu yang masuk Islam. Umat ijabah artinya masuk Islam. Yang kedua, umat dakwah, yaitu yang tidak mau masuk Islam. Jadi semua yang ada di zaman sekarang, ya, baik umat Islam maupun orang kafir, umat non-muslim, ya, semua umat Nabi Muhammad SAW. Tapi di sana ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Dan Allah menyatakan bahwa yang masuk surga hanya yang masuk Islam saja, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan wafat di atas tauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu maksudnya, Pak. Jadi sekali lagi saya jelaskan, umat Nabi Muhammad ada 2. Ada umat ijabah, yaitu yang masuk Islam. Dan yang kedua umat dakwah, yaitu yang tidak mau masuk Islam, yang didakwahi kepada Islam. Yang masuk surga yang mana? Yang wafat di atas la ilaha illallah dari umat ijabah.
Ya, demikian. Silakan. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menasihati suami yang di luar terlihatnya alim atau dikatakan paham agama, tetapi di rumah masih suka meninggalkan sholat? Begitu pertanyaan Ustaz. Mengerikan. Bagaimana menghadapi suami seperti ini? Ingatkan kepada dia bahwa sholat itu adalah rukun Islam terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Sampai-sampai para ulama meragukan keislaman orang yang meninggalkan sholat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Imam Ahmad mengatakan kafir, murtad dari agama Islam. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i mengatakan belum. Dan Imam Syafi'i mengatakan dia wajib dimintai taubatnya, kalau enggak dibunuh. Tapi yang membunuhnya tentu di pemerintah Islam. Bayangkan Imam Syafi'i sampai begitu. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Baca jangan ini ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dan Mi'raj. Bertemu langsung dengan Allah untuk diwajibkan padanya apa? Salat 5 waktu. Maka nasihatilah ibu, ya. Suami ibu yang suka meninggalkan salat ini mengerikan sekali. Ini ala syafa jurufin har. Di tepi jurang dia. Ya, di tepi jurang api neraka. Kalau sampai dia wafat dalam keadaan ia tidak sholat, su'ul khatimah. Ya, ini dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja kalau disuruh sujud kepada Allah masih mau. Itu iblis. Iblis tuh nggak mau sujud sama Adam. Tapi sama Allah masih mau sujud. Ya ini orang disuruh sujud kepada Allah nggak mau, berarti sombong sekali itu orang. Terlalu sombong orang ini untuk meletakkan jidatnya, malas kepada Allah. Emang yang menciptakan dia siapa? Karena nasihati ibu, nasihati terus. Tutup pintunya. Ya silakan. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan masuk. Bismillah Ustaz, mohon dijelaskan tentang perintah sholat yang disampaikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW? Apakah juga ada perintah untuk melakukan sholat? Demikian Ustaz. Iya, perintah sholat itu umum untuk seluruh Nabi. Contoh misalnya, ketika Allah menyebutkan dalam surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Dan Luqman itu adalah hidup ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa di antara nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Jadi ya sholat itu adalah merupakan syariat seluruh Nabi dan Rasul. Tapi tata caranya berbeda-beda. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana cara sholatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan kami persilahkan karena masih ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, mengenai sholat berjamaah di rumah pada saat pandemi seperti ini, di mana yang diutamakan? Apakah sholat berjamaah bersama keluarga, tapi waktunya tidak tepat ya? Atau sholat sendiri, tapi waktunya tepat kita sholatnya? Nah, mana yang diutamakan? Apakah sholat berjamaah tapi nunggu keluarga yang lain? Karena masing-masing kan masih ada keperluan, jadi agak lama untuk sholatnya. Sedangkan kalau sendiri itu kita bisa tepat waktu, begitu azan kita melakukan sholat sendiri.
Ya, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama yang dilaksanakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Ya, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Maka dari itu, Pak, usahakan Bapak bisa mendidik anak dan istri, ya, untuk memberitahu kepada mereka kalau adzan berkumandang, kalau bisa kita tinggalkan dulu kesibukannya. Mari kita sholat berjamaah di awal waktu supaya dapat dua keutamaan. Keutamaan pertama sholat berjamaah, keutamaan kedua sholat di awal waktu. Tapi kalau ternyata ya untuk di awal waktu agak sulit karena kesibukan mereka susah untuk ditinggalkan, ya. Kalau memang itu kesibukan yang diterima dalam syariat, ya. Nah, terkadang ada orang sibuknya ngapain? Yang satu main game, yang satu ya melakukan perbuatan yang sia-sia misalnya. Ya, itu bukan kesibukan yang bisa diterima dalam syariat tentunya. Yang jelas ya tentunya kepala rumah tangga untuk berusaha mendidik keluarganya agar bisa sholat di awal waktu dan berjamaah. Supaya apa? Supaya dapat dua keutamaan. Namun kalau keadaannya sulit ya seperti yang misalnya sudah saya sebutkan tadi, ya maka sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian di awal waktu. Ya. Nah, Ustadz. Masih ada yang bertanya, silakan. Ya, Bapak Ibu kami persilakan. Awan Pak Umar, ada satu lagi di bawah itu di chattingan Pak Umar, tolong dibacain. Baik. Ya Ustadz, ini pertanyaannya dari Assalamualaikum Ustadz, terkait waktu sholat subuh yang kepagian. Solusinya bagaimana ya kalau di masjid sholatnya sebelum fajar sodik kelihatan? Apakah harus sholat di rumah menunggu waktu terbitnya fajar sodik atau bagaimana Ustaz? Syukron dari hamba Allah. Iya, tadinya memang saya berpendapat sholat subuh yang ada sekarang itu kepagian. Karena berdasarkan fatwa Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula ada penelitian dari sebagian ustadz seperti Ustadz Agus Hasan Basori, juga ada seorang profesor yang dari Muhammadiyah, saya lupa namanya, mengatakan bahwa sholat subuh yang Indonesia ini kepagian. Namun saya terus melihat. Untuk saya beberapa kali mancing di Samudera Laut Selatan, saya berusaha untuk terus memperhatikan. Saya juga pernah naik ke gunung, ya tidak ada cahaya. Saya menyimpulkan bahwa sholat subuh atau waktu subuh yang Indonesia insya Allah tepat waktu. Ya. Karena masalahnya, rupanya ada sedikit terjadi perbedaan. Apakah waktu subuh itu adalah munculnya syafaq merah, munculnya kemerahan di ufuk timur, atau hanya sebatas terlihat terang di ufuk timur? Kalau untuk munculnya kemerahan di ufuk timur, ya bisa dikatakan 30 menit setelah adzan subuh yang ada zaman sekarang. Tapi kalau terang di ufuk timur, karena pernah saya lihat itu ya, sekitar jam 4 terang di atas, sementara di ufuk timur gelap. Ketika adzan berkumandang, itu berganti, di atas gelap, di ufuk timur terang. Ya. Maka saya menyimpulkan ini sepertinya permasalahannya adalah penentuan apakah waktu subuh itu adalah
merah di ufuk timur atau sebatas terang saja. Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil syariat, ya, hanya ada menyebutkan yaitu terbitnya fajar dan tidak menyebutkan merah di ufuk timur. Maka wallahu alam, ya saya merubah pendapat saya yang dulu, ya, setelah beberapa kali saya pergi ke tempat-tempat ini, saya melihat sholat subuh yang ada di Indonesia insya Allah tepat waktu. Ya, biidznillah. Silakan, masih ada? Sepertinya satu lagi Pak Umar di bawah. Dian Rahmi dari Ibu Dian. Kalau tidak Omar? ada, kalau tidak ada saya cukupkan ya dari sampai sini aja ya. Baik, Ustaz. Baik, saya tutup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari syaitan dan dari kelemahan ilmu saya. Bila taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semoga Allah dan yang salah adalah dari syaitan dari kelemahan manusia. Taufik subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyemping. Terima kasih.